Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan pada kesempatan kali ini kami mendapatkan bagian untuk menjelaskan bab 3, yakni mengenai pola-pola kendali yang komunikatif. Pada bab ini kami akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, mengenai persamaan dan perbedaan di antara komunikator. Yang kedua, unsur-unsur tetap dan tidak tetap dalam PKK. Yang ketiga, strategi-strategi kendali komunikasi. Dan yang keempat, beberapa komentar mengenai implikasi moral mengenai kendali komunikasi. Sebelum ke pembahasan yang pertama, mari kita kenali terlebih dahulu apa itu pola-pola kendali. Perkenalkan, nama saya Mutia Anissa Rahmatika Hiola dari kelompok 3 kelas B semester 3 jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, apa yang dimaksud dengan kendali dalam pola-pola kendali yang komunikatif? Pengendalian lingkungan merupakan fungsi utama komunikasi. Penggunaan yang paling sering kita lakukan mengenai komunikasi ialah penggunaan kendali terhadap lingkungan sosial, yaitu untuk menghasilkan respons yang bisa diprediksi dan yang kita inginkan dari orang lain. Kendali merupakan keahlian atau kecakapan sosial. Pola-pola respon pesan inilah yang meliputi hubungan saling ketergantungan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Ada beberapa poin dalam pembahasan ini. Yang pertama yaitu tentang persamaan dan perbedaan di antara komunikator. Ada sejumlah hal yang lazim dalam usaha-usaha manusia menggunakan kendali lingkungan dalam berkomunikasi. Satu hal, seperti kita semua telah belajar bagaimana kita menggunakan kemampuan berkomunikasi kita untuk tujuan-tujuan kendali atau mengendalikan sesuatu. Satu hal lainnya yakni dari aspek-aspek mengenai kendali bahwa cara manusia menggunakan kendali itu berbeda-beda. Menurut Miller dan Steinberg, strategi kendali dasar manusia juga berbeda-beda. Seperti ada orang yang menggunakan kendalinya dengan argumentasi yang logis dan masuk akal. Ada pula yang menggunakan kendalinya dengan luapan emosi. Di lain sisi, ada pula yang menggunakan pendekatan dasarnya bergantung pada imbalan tertentu. Dan juga ada yang mendasarkan pada sanksi atau hukuman dalam menggunakan kendalinya. Tentu saja, setiap orang berbeda dalam kemampuannya melaksanakan kendali untuk tujuan-tujuan khusus. Perbedaan-perbedaan tersebut membantu kita untuk menyusun bahan dasar dari komunikasi antar pribadi. Nah, konsep ini menunjukkan bahwa individu-individu mengembangkan pilihan-pilihan khusus dan kemampuan pada strategi-strategi kendali tertentu. Nah, untuk poin selanjutnya atau poin 2 ini membahas tentang unsur-unsur tetap dan unsur tidak tetap dalam PKK. Apabila kita katakan bahwa seseorang mengembangkan sebuah pola perilaku, yang kita maksudkan bahwa perilakunya ini dapat bersifat tetap dan dapat juga diprediksi, bahwa ia cenderung dapat mengulang rangkaian karakteristik dalam berbicara maupun dalam bersikap. Meskipun macam-macam ataupun keseragaman PKK ini luar biasa luas, bahkan beberapa peneliti pun mengatakan jumlahnya sebanyak jumlah individu atau orang, tetapi semua orang memiliki pola-pola perilaku yang sama. PKK ini sendiri terdiri dari kumpulan yang terperinci dari unsur-unsur yang tetap dan tidak tetap. Unsur tetap terungkap dalam beberapa pernyataan berikut. Yang pertama, semua orang perlu atau membutuhkan respon yang diinginkan dari pihak lain. Kemudian unsur tetap yang kedua yakni para komunikator saling bergantung kepada satu sama lain untuk mendapatkan respons tersebut. Dan selanjutnya, prosedur-prosedur kendali untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang diinginkan dipelajari dalam situasi sosial. Penerimaannya pun bergantung kepada keberhasilan mereka dalam memperoleh jawaban-jawaban yang diinginkan. Nah, kemudian untuk unsur tetap selanjutnya yakni perilaku-perilaku dari orang yang mengendalikan dan yang memberi respon membentuk hubungan saling ketergantungan secara transaksional. Kemudian gambaran yang lebih terperinci mengenai individu PKK dapat diperoleh dengan mengevaluasi nilai-nilai bagi masing-masing unsur yang tidak tetap dalam konfigurasi. Unsur-unsur yang tidak tetap atau bisa berubah, poin-poinnya sebagai berikut. Yang pertama, yakni prosedur-prosedur kendali yang spesifik ialah yang diberi imbalan dan diterima.
Kemudian unsur tidak tetap yang kedua yakni tipe-tipe orang yang dihubungkan dengan perilaku-perilaku yang diberi imbalan. Kemudian yang terakhir, unsur tidak tetap yang terakhir ialah situasi-situasi yang memerlukan perilaku-perilaku tertentu dan juga akan memberikan imbalan-imbalan tertentu. Baik, itulah penyampaian dari saya. Untuk poin-poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Asrianti Iman. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mutia. Selanjutnya yaitu strategi-strategi kendali komunikasi. Pola-pola kendali komunikasi atau PKK terdiri dari banyak strategi kendali komunikasi. Kebanyakan komunikator mengubah PKK dari waktu ke waktu. Strategi yang berhasil diterapkan di suatu lingkungan menjadi tidak cocok bila diterapkan pada lingkungan yang berbeda. Di sini akan dibicarakan kategori yang sifatnya umum mengenai strategi-strategi kendali. Miller dan Steinberg membaginya dalam 5 strategi yang akan dibahas berikut ini. Bagian A, strategi wortel teruntai. Strategi wortel teruntai atau dangling carrot strategis berisikan atau berupa pemberian imbalan yang oleh komunikator diberikan kepada pihak lain. Imbalan tersebut dapat berupa objek yang nyata seperti perhiasan, uang, DVD, piala, makanan, dan sebagainya. Tujuan utama strategi ini ialah mengubah tingkat dan arah perilaku seseorang. Dua tujuan lainnya dari strategi ini ialah menghasilkan perubahan yang sebenarnya di dalam perilaku dan menguatkan atau reinforce tingkat perilaku yang ada, arah dan substansi atau substance. Prosedur penggunaan strategi wortel terbagi menjadi 2, yaitu prosedur dasar pertama terdiri dari membuat rangkaian stimulus, respons, kemudian reward dalam transaksinya dengan pihak lain. Prosedur ini berlaku pada 3 tingkatan. Pada 3 tingkatan pembuatan prediksi, yaitu tingkat kultural, tingkat sosiologis, dan tingkat psikologis. Kemudian, prosedur dasar kedua. Bagi implementasi strategi wortel memusatkan pada perilaku responden dan bukan pada rangsangan atau stimulus yang disajikan oleh pengendali. Esensi dari prosedur ini terletak dalam pengembangan respons strategi wortel pada orang lain. Bagian B, strategi pedang tergantung. Strategi ini didasarkan pada asumsi bahwa komunikator akan mengulang perilaku yang menyebabkan diberinya imbalan. Strategi ini merupakan hukuman. Seorang komunikator bisa menghukum pihak lainnya supaya orang itu mengurangi atau membatasi perilaku-perilaku yang tidak disukai oleh yang memberi hukuman. Berikut tipe-tipe pedang tergantung. Tipe yang pertama dengan memberikan komunikator berupa rangsangan yang dibenci atau tidak disukai. Tipe yang kedua, strategi ini berupa pembatalan imbalan atau withdrawal of reward. Kemudian tipe yang ketiga, strategi pedang tergantung dinamakan profit loss yang dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya kehilangan keuntungan. Kemudian pengaruh-pengaruh yang disebabkan oleh perilaku dari hukuman. Yang pertama, pengurangan atau pembatasan mengenai perilaku terhukum. Yang kedua, seringkali pelaksana strategi pedang tergantung mencoba memengaruhi orang untuk menghentikan perilakunya dan menerima pengganti perilaku yang lebih baik. Yang ketiga, melepaskan diri oleh orang yang terhukum. Kemudian yang keempat, pengaruh lainnya yang tidak diinginkan dan tidak dimaksudkan adalah strategi pedang dikelolanya secara salah. Yang kelima, menghindarinya dan patut dikemukakan. Prosedur untuk menggunakan strategi pedang tergantung. Prosedur yang pertama meliputi menganalisis hubungan dengan responden. Banyak pengguna strategi pedang gagal dalam usaha kendalinya karena mereka tidak menganalisis fungsi perilaku target bagi responden mereka.
Bagian C, strategi katalisator. Beberapa macam strategi katalisator. Yang pertama, komunikator bisa mengajak atau mendorong pendengarnya menyatakan secara tidak langsung bahwa komunikator mengetahui pendengarnya sudah siap bertindak dengan cara tertentu dan memberikan kesan bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat. Yang kedua, strategi katalisator lainnya meliputi memberikan pendengarnya dengan informasi baru yang menimbulkan respons yang Anda inginkan yang agaknya lebih menguntungkan bagi pendengarnya. Selanjutnya, bagian D, strategi kembar siam. Strategi ini dinamakan strategi kembar siam atau Siamese Twin Strategy dan hanya dapat diimplementasikan setelah hubungan terbentuk. Dalam hal ini, kembar siam adalah orang-orang yang menempatkan sangat pentingnya pada pemeliharaan hubungan timbal balik antara mereka. Dua syarat hubungan yang menyebabkan berkembangnya strategi kembar siam, yang pertama yaitu adanya tingkat ketergantungan yang tinggi antara para komunikator. Yang kedua, tidak seorang pun dari keduanya lebih berkuasa terhadap yang lain. Bagian selanjutnya yaitu bagian E, strategi dunia hayal. Strategi kendali dunia hayal atau Fairyland strategies mengandalkan pada ilusi atau hayalan pada perasaan-perasaan yang ditimbulkan sendiri mengenai kendali. Hayalan-hayalan ini dapat memberikan semacam ketenangan dari perasaan cemas, tetapi memiliki dasar realitas yang tidak seberapa dan tidak cukup untuk menggantikan kendali yang sebenarnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi pada bagian 4, beberapa komentar mengenai implikasi moral mengenai kendali komunikasi. Ada 3 bagian. Yang pertama, bandit komunikasi. Bermanfaat untuk menunjukkan dengan tepat beberapa dimensi yang dengan jelas tidak menyenangkan mengenai perilaku pencarian kendali. Tujuan-tujuan para komunikator semacam itu sudah pasti membantu menciptakan kesan-kesan yang tidak menguntungkan. Para bandit bertindak untuk kepentingan diri mereka. Orientasi komunikasinya sangat egosentris, tidak punya keinginan untuk memaksimalkan imbalan secara timbal balik. Mereka berusaha untuk menjadi pemilik tunggal mengenai imbalan apa saja akan direbutnya dari hubungan mereka dengan komunikator lainnya. Lanjut pada bagian B, ada malaikat komunikasi. Malaikat komunikasi memiliki falsafah let it be, yang jika dibahasa Indonesiakan kurang lebih, biarkan apa yang terjadi. Hal yang bisa melukai perasaan mereka apabila orang mencoba mendapatkan respon-respon yang diinginkan, mereka tidak ingin dibalim. Malaikat bisa beralasan bahwa apabila ia hendak memberikan seseorang dengan respon yang diinginkan atau yang diperlukan, hal ini disebabkan karena ia berpendapat dengan berbuat demikian, tidak disebabkan karena ia berharap orang lain akan melakukan hal yang sama sebagai balasan. Malaikat berpendapat bahwa rancangan mengenai strategi kendali yang disengaja dan diperhitungkan adalah kejam dan tidak bermoral. Malaikat lebih memilih melakukan secara spontan, berharap yang terbaik dan tidak berbuat sesuatu secara langsung untuk mendapatkan imbalan. Apabila hubungannya berjalan mulus adalah sangat baik dan menyenangkan. Dan secara lancang untuk mengatakan bahwa di dunia ini ada 3 macam manusia. Yang pertama, mereka adalah teman-teman, di mana mereka ini yang membantu Anda dan umumnya ingin melakukan yang terbaik untuk Anda. Dan yang kedua, mereka adalah musuh-musuh Anda, yaitu orang-orang yang ingin menghalangi perolehan imbalan Anda. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang tidak ingin berbuat kebaikan ataupun berbuat ketidakbaikan terhadap kita, dan inilah yang terbanyak di antara ketiga kelompok manusia. Bagian C, kapan melakukan kendali? Kebanyakan situasi komunikasi berlangsung secara alamiah atau wajar, tanpa perencanaan taktis yang rumit maupun kesadaran yang tinggi untuk mencapai tujuan. Rupanya bahwa kepastian komunikator mengenai hasil suatu transaksi berhubungan pada tingkat di mana ia akan berpikir mengenai atau terlibat dalam perilaku kendali.
Pertimbangan terakhir ialah mengenai keadaan di mana komunikator merasa bahwa ia dapat memengaruhi hasil dari situasi komunikasi. Semua faktor ini saling berhubungan. Pentingnya hasil transaksi dan probabilitas mengenai hasil yang negatif juga memengaruhi. Makin penting sekali bahwa komunikator menghindari hasil negatif tertentu, makin keras ia bekerja untuk mengembangkan langkah-langkah pencegahan. Baik, itu adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa dipahami, dan apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.